Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Sore Sore. Bu. Sore, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi kelompok secara berurutan, dimulai dari kelompok 1 tentang penerapan kalkulus dalam sektor agrokompleks, yang mana itu bersumber dari berbagai artikel yang Ananda buat reviewnya, yang telah Ananda sampaikan di grup dan telah Ibu ACC artikelnya. Dengan ketentuan presentasi, yang pertama, masing-masing kelompok itu dipandu oleh satu orang moderator. Silakan bersiap moderator kelompok 1 dan satu orang operator untuk share screen. Dan tiap kelompok diberi waktu maksimal 20 menit untuk presentasinya. Tidak ada sesi tanya jawab karena kelompoknya ada banyak. Tanggapan untuk tiap kelompok akan Ibu sampaikan di akhir nanti ya. Dan tiap anggota kelompok yang presentasi itu wajib on cam, terutama yang lagi ngomong. Namun kalau misalkan nanti pas ngomong atau pas lagi menjawab itu ternyata nge-lag Ananda ya, diizinkan off cam, tapi janganlah semua seperti itu. Setidaknya misalkan eh, 3 orang dari tiap kelompok itu tetap on cam ya. Kalau kalau beberapa temannya ada gangguan jaringan ya setidaknya ada beberapa yang tetap on cam. Mungkin dari Ibu itu kita langsung saja berhubung ada banyak kelompok yang akan presentasi dan Ibu harapkan Ananda bisa setiap kelompok ini bisa mengefektifkan waktu. Jadi Ibu minta ini kelompok 1 siapa moderatornya? Silakan. Operatornya silakan share screen dan moderatornya silakan membuka serta memulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan kalkulus pada sektor pertanian. Perkenalkan, nama saya Dian Ulfa dengan NIM D1C025006 sebagai moderator. Dan teman saya, Saya Alti Konferiansa dengan nomor NIM D1C024070. dan Saya selanjutnya, Yahya, saya Yahya Gilang Ramadan dengan NIM D1C025002. Saya Rika selanjutnya, Marwa Ismail dengan NIM D1C025004. terus selanjutnya, Slide-nya nggak gede. baiklah, Ya. baiklah, saja ke bagian materi yang akan dibacakan oleh Yahya Gilang. Baiklah, saya akan membacakan studi kasus pada ini. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Desa Pertungko, Nagingjang, Janji, Martahan, dan Siparmahan. Sampel populasi total 104 petani. Grup A 52 petani atau penerima bantuan ternak sapi. Grup B totalnya 52 petani atau pembanding atau konvensional. Metode studi kasus kuantitatif, analisis data primer atau wawancara dan observasi musim tanam.
Dampak integrasi tanaman dan ternak. Ada lonjakan hasil panen, peningkatan produktivitas, kentang permusiman permusim tanam. Ada biaya pupuk organik, substitusi total menggunakan kotoran sapi. Ada juga pendapatan atau hasil keuntungan bersih tambahan yang dinikmati petani. Selanjutnya untuk Saudari Ica. Baik, di sini ada beban biaya input dan degradasi ekologi. Itu ada tantangan utama dalam usaha tani kentang konvensional. Ada ketergantungan input eksternal, yaitu pembangunan sektor pertanian tradisional terjebak pada pembangunan pupuk berbiaya tinggi. Yang kedua itu ada beban operasional, biaya pengadaan pupuk organik dan anorganik, penegerus margin keuntungan petani. Yang ketiga ada keseimbangan ekologi. Sistem pertanian tanpa kaidah keseimbangan memicu perusak lingkungan dan penurunan kualitas bahan organik tanah. Lalu dilanjut dengan solusinya itu simbiosis mutualisme sistem terpadu dengan aliran nutrisi dan energi yang menciptakan kemandirian usaha. Di sini ada hijauan dan limbah kentang terbagi menjadi dua, yaitu menjadi sumber pakan tambahan berkualitas dan mendukung penggemukan dan operasional ternak, dan ada kotoran ternaknya menjadi pupuk kompos organik dan meningkatkan kesuburan tanah dan menekan biaya produksi. Selanjutnya untuk Saudara Zikwan. Halo, sebentar dulu ya, lagi di jalan. Mungkin bisa di ke anggota kelompok yang lain, Zikwan nanti yang terakhir gitu. Baiklah, selanjutnya kerangka analisis keuangan, yang dimana model perhitungan profitabilitas usaha tani kentang menggunakan yang dimana TR merupakan total revenue, yang Q dikali PQ, yaitu jumlah produksi kentang dikali dengan harga produk per kilogram. Terus ada pendapatan profit, yaitu indikator utama kesejahteraan petani, dan TC merupakan total cost, yang dimana TVC didapat gimana? TVC yaitu total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Titik intervensi kritis yaitu keberhasilan sistem integrasi berfokus pada penekanan TVC atau biaya variabel, khususnya dengan mengeliminasi pengeluaran. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan ulang oleh Saudara Yaya. Baiklah, kerangka signifikasi statistik, uji benda, independen, tes untuk validasi keakuratan data. T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi SE X1 dikurang X2. X1 rata-rata sampel 1 kinerja kelompok peserta integrasi. X2 rata-rata sampel 2 kinerja kelompok bukan peserta. Ambangan batas signifikan tau A.
Rumus ini membuktikan secara ilmiah apakah lonjakan hasil panen dan pendapatan benar-benar disebabkan oleh sistem ternak tanaman atau sekedar kebetulan. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya yaitu dampak lonjakan kesejahteraan atau pendapat neto. Hasil akumulasi dari efisien biaya dan peningkatan panen akan sama dengan TR dikurang TC. Penerimaan penjumlahan TR peserta Rp 82.872.260 hektar, bukan peserta Rp 79.668.810 H. Total pendapatan besi P bukan peserta Rp 28 juta 80 juta 600 H. Peserta integrasi Rp 35 juta 761.590 H. Plus Rp 11 juta 62.968 hektar. Keuntungan tambahan real yang masuk ke kantong petani peserta per musim tanaman. Selanjutnya untuk Selanjutnya pembuktian hipotesis, yaitu validasi matematis, yang menguji signifikasi data menggunakan tes atau taraf signifikasi A sama dengan 5%. Uji pendapatan nilai T atau terhitung 14.005, probabilitas atau value-nya 0, status signifikan P lebih kecil dari 0,05, perbedaan pendapat absolut nyata, bukan kebetulan sampel. Uji produktivitas nilai terhitung 5,026, probabilitasnya atau value-nya 0, status signifikannya P lebih kecil dari 0,05. Peningkatan hasil panen 0,99 ton per hektar terbukti secara matematis. Berdasarkan uji statistik independen sampel test, varians populasi identik dan sistem integrasi secara konkluduk menjadi variabel penentu kesuksesan finansial. Selanjutnya untuk Saudara Agzikwan. Baik, saya lanjutkan di slide ini. Manfaat ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Lebih dari sekedar profil eksplorasi kualitas lahan. 1. Suplai pupuk berlebih. Kebutuhan rata-rata 10 ton kompos terpenuhi penuh. Petani rata-rata butuh 8-9 ton untuk lahan 0,89 ha. Sapi memproduksi kotoran berkelanjutan. 2. Pengayaan unsur hara, meningkatkan kandungan nitrogen (N), fosfor (P), kalium, K, dan silikon Si, tanah dalam jangka panjang. 3. Aktifkan mikrobia
meningkatkan aktivitas mikrobia penyemat nitrogen dan pertukaran kation. 4. Agregat tanah, pembentukan agregat yang stabil berkat relativitas bahan organik yang tidak tersentuh pupuk kimia berlebih. Kesim Baiklah, jadi dari hasil presentasi kami, kesimpulannya yaitu yang pertama hasil panen peningkat, produksi kentang naik sekitar 1 ton, 0,99 ton per hektar. Yang kedua, hemat biaya, petani tidak perlu membeli pupuk organik karena sudah tersedia gratis dari kotoran sapi. Yang ketiga, untung lebih besar. Petani yang ikut sistem ini mengantongi tambahan uang bersih sebesar Rp 11,5 juta. Lebih banyak dibanding petani biasa. Terus yang keempat, ramah lingkungan. Limbah kentang jadi pakan sapi dan kotoran sapi jadi pupuk kentang. Siklus yang saling menguntungkan. Inti dari materi ini, sistem integrasi tanaman, kentang, dan ternak sapi merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapat, produktivitas, dan efisien usaha tani petani. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Ini langsung ditutup. Iya, Nanda, berhubung tidak ada tanya jawab, jadi langsung ditutup. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Nanti Ibu tanggapi ya untuk bagaimana presentasinya. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan bersiap moderator dan operatornya. Untuk sambil menunggu kelompok 2 ya, ini untuk logo Ananda pakai logo Unja yang baru ya, yang angsanya berwarna putih bukan emas. Itu bisa yang logo yang benar itu ada di Instagram itu ya, apa namanya ya? Kemarin IG. Silahkan kelompok 2 kalau sudah siap. Jadi ketika di slide kelompok sebelumnya itu sudah masuk ke kesimpulan, kelompok berikutnya udah siap harusnya Nanda ya. Jika kelompok 2 belum siap, bisa dilanjut ke kelompok 3, kelompok 2 terakhir jadinya. Izin Ibu, untuk kelompok 3 lagi mempersiapkan Ibu. Oke, kelompok 2 nggak ada suaranya. Kelompok 3 lagi mempersiapkan. Kelompok 4 udah siap. Belum Ibu. Oke, kalau gitu kita kelompok 3 aja, kita tunggu yang nyaut tadi ya. Silakan kelompok 3. Baik Ibu. Dan selama presentasi berlangsung, tolong yang tidak presentasi di mute Ananda. Jangan tadi ada muncul apa gitu merutu atau apa kata-kata yang
negatif tadi ya. Coba pastikan mikrofon masing-masing yang tidak presentasi di mute dan yang presentasi di unmute. Oke, silakan kelompok 3 bisa dimaksimalkan layarnya mungkin ya karena dari HP itu. Maaf Ibu, ini kelompok 2 Ibu. Oh, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Baik, langsung saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini materi kami itu adalah penerapan integral dalam analisa surplus konsumen dan produsen pada industri peternakan ayam broiler. Baik, perkenalkan di sini saya sebagai moderator. Nama saya Karin Fatma Pratiwi, NIM D1 C0250774. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Anastasia Simatupang dengan NIM D1C025016. Perkenalkan, saya M. Robiansa dengan NIM D1025070. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafid dengan NIM D1C025008. Lalu ada rekan saya, M. Syafiq Satria Martin. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Robiansa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Peternakan ayam broiler merupakan salah satu sektor penting dalam industri pangan di Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap produksi protein hewani, yaitu sekitar 71,35% dari total produksi daging nasional. Namun, sering terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, terutama karena produksi ayam broiler yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga dan ketidakseimbangan keuntungan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk menentukan harga yang optimal agar kedua pihak memperoleh manfaat yang seimbang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis nilai surplus konsumen dan surplus produsen pada industri peternakan ayam broiler. Yang kedua, menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar menggunakan pendekatan matematika melalui integral. Kembali lagi ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian, kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Dengan langkah analisis sebagai berikut, yaitu ada 4 poin, yaitu mengumpulkan data harga, jumlah penawaran, dan jumlah permintaan ayam broiler. Yang kedua, menentukan fungsi penawaran dan fungsi permintaan dari data tersebut. Ada yang ketiga, menentukan titik keseimbangan pasar atau harga dan jumlah keseimbangan. Yang keempat, menghitung surplus produsen dan surplus konsumen menggunakan integral tertentu. Selanjutnya ada rumus perhitungan surplus produsen dan konsumen. Teman-teman bisa melihat di layar tersebut.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rapip, kepada yang dipersilahkan. Hasil. Berikut data permintaan yang diperoleh dari Buletin Ayam Broiler Indonesia pada tahun 2020. Untuk harga 35.000, jumlah ayam broiler rata dijual penawaran 300 ton. Jumlah ayam broiler rata-rata terjual permintaan atau ton 180. Kemudian di harga 34.000, jumlah ayam broiler rata dijual penawaran per ton 270. Dan jumlah broiler rata-rata terjual permintaan per ton 230. Kemudian di harga 33.000, jumlah ayam broiler rata dijual penawaran 230 ton. Jumlah ayam broiler rata-rata terjual permintaan 260 ton. Kurang jelas ini ya. Apa namanya? Mungkin kalau dari HP Ananda ya, agak blur Ananda. Oke, silakan dilanjut presentasinya. Ini kenapa nih kelompok 2 nih? Bentar Ibu, ada miskom untuk layarnya Ibu. Oh iya, Kami ganti device dulu Ibu. baik. Aduh.
Baik Bu, izin mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, saya akan ambil alih dari sini. Dimulai dari perhitungan rumus surplus produsen dan konsumen, yang dimana terdapat sebuah rumus surplus produsen yang dimana SP dalam kurung rupiah sama dengan QI dikali PI dikurang integral dari QI QO. F dalam kurung S dikali dengan D dalam kurung Q, yang dimana QP merupakan nilai tingkat kuantitas dengan PE sama dengan nilai tingkat harga, dan IQ dan Q0 sama dengan integral, dan FS merupakan fungsi supply, dan rumus surplus konsumen kurang lebih sama, yang dimana sebelum kita masuk ke dalam rumus surplus produsen dan konsumen, kita harus tahu dulu dengan rumus fungsi penawaran, yang dimana penawaran dan rumus penawaran dan permintaan itu sama, ya, di mana P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana Q merupakan nilai tingkat kuantitas sedangkan P merupakan nilai tingkat harga. Dari jurnal yang kami peroleh pun, berikut data permintaan yang diperoleh dari Buletin Ayam Broiler Indonesia pada tahun 2020. Dalam tabel berikut diketahui bahwa harga ayam di 35.000 memiliki rata-rata jual penawaran yaitu 300 ton, dengan jumlah broiler rata-rata yang terjual itu di angka 180 ton, dan di harga 34.000 memiliki jumlah penawaran 270 ton dengan rata-rata jualnya 230, dan di harga 33.000 memiliki penawaran di 230 ton dan permintaan di 260 ton. Dari nilai fungsi penawaran dan permintaan didapatlah fungsi penawaran P dikurang 35.000 per 34.000 dikurang 35.000 sama dengan Q dikurang 300 per 270 dikurang 300. P dikurang 335.000 per negatif 1.000 sama dengan Q dikurang 300 per negatif 30. Di mana min 30P ditambah 1.050.000 sama dengan negatif 1.000 Q ditambah 300.000. 1.000 Q sama dengan 30 Pi dikurang 1.050.000 ditambah 300 Q sama dengan 0,03 Pi dikurang 750 sama dengan QS. 0,03 Pi sama dengan Q ditambah 750. P sama dengan 33,3 Q ditambah 25. Berikut adalah nilai dari fungsi penawaran, sedangkan dari fungsi permintaan itu tergolong sama saja, di mana nilai nilai kuantitasnya akan sama, mana untuk nilai permintaannya P dikurang 35.000 per 34.000 dikurang 35.000 sama dengan Q dikurang 180 per 230 dikurang 180. P dikurang 350.000 per negatif 1.000 sama dengan Q dikurang 180 per 50. 50 Pi dikurang 1.750 sama dengan 1.000 Q ditambah 180. 1.000 Q sama dengan 1.750 ditambah 180 dikurang 50 Pi. 1.000 Q sama dengan 1.930.000 dikurang 50 Pi. Q sama dengan 1.930 dikurang 0,0 Pi sama dengan QS Pi. Jadi nilai untuk fungsi permintaan yaitu adalah Pi sama dengan 38,5 dikurang 20 Q. Dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan yang sudah kita dapatkan, tingkat harga pasar dapat diketahui dengan QS sama dengan QD. QS sama dengan QD 0,03 Pi dikurang 750 sama dengan 1.930 dikurang 0,05 Pi dan 0,08 Pi sama dengan 2.680 Pi sama dengan 33.500 sama dengan PE. Substitusi PE sama dengan 13.500 kebersamaan QS atau QD. Q sama dengan 1.930 dikurang 0,0 Pi. Q sama dengan
1930 dikurang 0,05 dalam kurung 33.500 Q sama dengan 255 sama dengan QE pangkat 2, sehingga untuk mencari surplus produsen menjadi PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral QE Q0 F F dalam kurung S dikalikan DQ. Dimasukkan dengan nilainya didapatkan menjadi dalam kurung 255 tutup kurung dalam kurung dikalikan dengan 33.500 dikurang dengan integral 225 0 dalam kurung 33,3 Q ditambah 25 tutup kurung dikalikan dengan DQ. Berikut didapatlah surplus produsen dan konsumennya menjadi 7.453.459 dan surplus konsumennya menjadi negatif 9.100.082.907. Berikut kesimpulannya, harga keseimbangan pasar ayam boiler berada pada harga 33.500 dengan jumlah 255 ton. Surplus produknya sebesar 7.453 5.000 juta. Sedangkan surplus konsumennya sebesar negatif 9.180.000. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan menyebabkan distribusi pasar menjadi kurang efisien. Manajemen peternakan yang baik meningkatkan produksi sehingga keuntungan produsen lebih besar, tetapi jika permintaan rendah maka surplus konsumen dapat menurun bahkan menjadi negatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Syafik atas penyampaiannya. Mungkin itu saja Ibu dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas buat kelompok 2, terima kasih atas presentasinya. Nanti Ibu tanggapi di akhir. Silahkan dilanjutkan kepada kelompok 3, moderator dan operatornya silahkan. Baik, Ibu. Izin, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Kalisa Nadia Rafania, dengan NIM D1C025012, dan teman-teman saya. Elsia Fianita Yulfa dengan NIM D1C025014. Saya Kezia Christian Manik dengan NIM D1C025072. Saya Gian Hidayat dengan NIM D1C025078. Saya Ryan Sakif dengan NIM D1C025076. Baik, di sini kami akan mempresentasikan penerapan kalkulus dalam dunia nyata, khususnya dalam memprediksi pertumbuhan pohon jati untuk efisiensi reklamasi lahan. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Vio. Latar belakang dan masalah, PT Semen Indonesia memiliki kewajiban pemulihan lahan bekas tambang kapur di Tuban dengan menanam ribuan pohon jati. Masalahnya adalah skala bagaimana kita memantau kesehatan ribuan pohon tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun dan biaya yang besar di lapangan. Kita butuh cara cerdas daripada sekedar pengukuran manual satu per satu. Di slide ketiga, dilema pengukuran, membedakan variabel X atau mudah
dan variabel Y atau sulit. Narasi dalam memantau pohon ada dua pemeran utama, tinggi atau variabel dan diameter atau variabel Y. Mengukur tinggi itu cepat, tapi mengukur diameter batang itu lambat, melelahkan dan butuh ketelitian tinggi. Jika kita Mohon maaf Ananda, ini Zoom Ibu yang nge-lag atau gimana? Slide-nya nggak jalan ini? Oh ya, oke. Lanjut. Jika kita harus melakukan keduanya, beban kerja menjadi 2 kali lipat. Pertanyaannya, bisa kita memangkas separuh proses lain? Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agi. Baik, di sini di slide keempat, jalan pintas matematis dan prediksi yang tak terlihat. Menggunakan fungsi Y sama dengan fx. Jawabannya ada pada hubungan atau korelasi. Jika tinggi dan diameter memiliki korelasi yang kuat, kita cukup mengukur tingginya saja. Lalu biarkan matematika yang bekerja memprediksi diameternya. Disinilah fungsi linear menggantikan alat ukur fisik. Lanjut. Lanjut. Untuk slide selanjutnya yaitu membedakan persamaan regresi. Untuk rumus Y sama dengan A tambah BX. Mari kita bedah rumusnya. Yang pertama Y, variabel dependen, diameter yang ingin kita ketahui. Dan yang kedua A, atau intercept, konstanta dasar atau titik awal teoritis. Yang ketiga B, gradien atau slope, angka pengendali yang menentukan kecepatan pertumbuhan. Dan yang keempat X, yaitu variabel independen, tinggi pohon yang kita ukur di lapangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kezia. Baik, saya akan melanjutkan materinya yang gradien B atau disebut DNA pertumbuhan pohon. Dalam konteks tersebut, kehutanan atau gradien bukanlah sekadar angka, melainkan kemiringan garis. Gradien adalah representasi biologis. Fungsi gradien menjawab pertanyaan, setiap kali pohon ini bertambah tinggi 1 meter, seberapa banyak batangnya menebal. Nilai B ini bersifat unik untuk setiap jenis bibit. Selanjutnya, dari titik acak menjadi hukum pasti, yaitu ada 3. Yang pertama, ada data mentah. Data mentah itu seperti pengukuran manual selama 4 bulan, yaitu di bulan Februari, Maret, April, bahkan Juni. Terdapat di lahan PT Semen Indonesia. Yang kedua, yaitu kalkulasi regresi, yaitu mencari garis yang paling mewakili semua titik data menggunakan registrasi linear sederhana. Yang ketiga, yaitu pola pasti. Pola pasti menemukan persamaan line of best fit yang akan menjadi standar perhitungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama, jati dari biji. Di penerapan nyatanya, jika seorang bekerja melaporkan tinggi pohon dari biji adalah 100 cm, X sama dengan 100, komputer secara otomatis menghitung diameternya, yaitu Y sama dengan 0,284 ditambah 0,20 kali 100, yaitu sama dengan hasilnya Y sama dengan 2,28 cm. Next. Studi kasus yang kedua yaitu jadi dari stek pucuk. Interpretasi gradiennya yaitu perhatikan nilai gradiennya
0,14. Angka ini lebih kecil dan landai dibandingkan jati dari biji, yaitu 0,20. Secara matematis, ini membuktikan bahwa pohon dari stek pucuk menebal lebih lambat relatif terhadap pertambahan tingginya. Lanjut. Kemudian ini terdapat perbandingan karakteristik. Ini merupakan tabel perbandingan biji dan stek pucuk. Bisa kita lihat di tabel ini, jati biji batangnya lebih cepat menebal seiring bertambahnya tinggi. 3,28 cm pada tinggi 150 cm. Sedangkan jati stek lebih fokus pada pertumbuhan tinggi dulu. 2,62 cm pada tinggi yang sama. Kemudian lanjut. Kemudian di sini terdapat validasi atau standar error. Akurasi model sangat tinggi atau angka error kecil. Angka standar error kita sangat kecil, yaitu 0,179 dan 0,162. Ini merupakan lampu hijau yang menunjukkan bahwa prediksi matematika sangat mendekati kenyataan lapangan. Lanjut. Di sini terdapat dampak nyata atau skalabilitas, merupakan efisiensi waktu dan tenaga. Di sini terdapat perbandingan waktu. Perbandingan waktu yang pertama itu cara tradisional, ratusan jam kerja, biaya tinggi, pekerja kelelahan, dan mengukur ribuan batang. Yang kedua itu pendekatan kalkulus. Satu pengukuran per pohon, komputer melengkapi sisanya dengan akurasi tinggi. Kemudian matematika memulihkan alam lebih cepat. Kalkulus dan statistika bukan sekedar angka mati di atas kertas ujian. Di lahan reklamasi, PT Semen Indonesia regresi linear adalah alat bantu tak kasat mata, menghemat tenaga manusia, memakan waktu, dan memastikan hutan masa depan tumbuh lebih terukur. Kesimpulannya, matematika adalah cara paling cerdas untuk memahami dan merawat alam. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan sangat menarik ya tugasnya. Elsia, Putro, siapa lagi, dan kawan-kawan ya. Oke, lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 siap-siap moderator dan juga operatornya silakan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
yang berjudul Peramalan Minyak Kelapa Sawit dengan Pemulusan Eksponensial PKS Jika Sungka PTPN 8. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Imworo Tujianingrum dengan NIM D1C025018 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pasha Alicia Syotang dengan NIM D1C025020. Perkenalkan, nama saya Rika Saputra, NIM D1C025062. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Lestari dengan NIM D1C025064. Perkenalkan, saya Fawazulha dengan NIM D1C625066. Pada bagian abstrak atau ringkasan itu terdapat tujuan yaitu meramalkan produksi CPO di PKS Cikasungka untuk periode 2023 menggunakan pemulusan eksponensial, data primer atau wawancara PKS dan sekunder BPS periode 2020 sampai 2022, metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing, pengolahan di Minitab. Lalu ada hasil utama yaitu metode terbaik eksponensial tunggal MAPE 13,46%, peramalan 2023 1.152 ton, min 736 hingga maksimal 1.567. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Riri. Latar belakang kelapa sawit Elias guinensis adalah komoditif unggulan Indonesia dengan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Produksi berfluktuasi tiap periode hingga peramalan diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian produksi. CPO berkontribusi kurang lebih 19,54% pada pendapatan nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2016. Peramalan membantu keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, lokasi dan data. Lokasi penelitian. PKS Cikasungka, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Luas lahan 4 hektar, 46 km dari Kota Bogor. Periode dan sumber data. Data produksi CPO bulanan 2020 sampai 2022. Sumber data primer karyawan PKS dan sekunder BPS. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Di sini terdapat data produksi dari tahun 2020 hingga 2022. Jadi ada jumlah total 2020 pada tahun 2020 itu sekitar 15.566 ton. 2021 itu ada 17.880 ton. Pada 2022 itu 15.266 ton. Data menunjukkan fluktuasi musiman dengan titik terendah Mei 2020 sekitar 794 ton dan puncak Januari 2020 sekitar 1.821 ton.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Pasha. Baik, pada artikel yang kami temukan, peneliti menggunakan metode peramalan. Yang pertama itu pemulusan eksponensial tunggal, di mana metode ini menggunakan rumus ST sama dengan alpha XT ditambah dalam kurung 1 dikurang alpha ST dikurang 1. Nilai alfa berada antara 0 sampai 1 dan dipilih dengan cara trial atau percobaan untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua ada pemulusan eksponensial ganda. Metode ini digunakan jika data memiliki tren. Perhitungannya melibatkan 2 tahap pemulusan dan menggunakan konstanta alfa dan gamma. Kemudian, metode terbaiknya itu menggunakan evaluasi MAPE, MAD, dan MSD. Metode ini krusial dalam peramalan penjualan, inventaris, dan perencanaan produksi untuk memastikan model yang digunakan efisien dan akurat. Selanjutnya hasil, yaitu hasil single eksponensial. Dilakukan pengujian nilai alfa dari 0,1 sampai 0,5. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh bahwa alfa 0,5 memberikan hasil terbaik. Dengan nilai tersebut diperoleh MAPE sebesar 13,46%, MAD 1,69%, dan MSD 4,78%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai alfa sampai 0,5, nilai MAPE semakin kecil sehingga hasil peramalannya lebih baik. Kemudian hasil double eksponensial, alfa dan gamma. Alfa dan gamma dari 0,1 sampai 0,5. Uji kombinasinya yaitu alfa 0,5, gamma 0,1 dengan hasil MAPE 14,07%, MAD 1,78%, MSD-nya 5,14%. Namun jika dibandingkan dengan metode sebelumnya, nilai MAPE pada metode ini lebih besar sehingga akurasinya sedikit lebih rendah. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Fawazuha. Baiklah, peramalan 2022 dan Fawazuha agak nge-lag itu. Off cam aja Fawazuha. Sepertinya nge-lag jadi off cam aja. Nah, oke, lanjut. Metode terpilih eksponensial alfa karena kecil, peramalan 23. Nilai tengah yaitu 1000 ton. Batas peramalan nilai minimum 36 ton, nilai maksimumnya 1000 ton. Masih nge-lag ini kayaknya slide yang ini bisa digantikan oleh temannya mungkin ya. Fawazuha sepertinya nge-lag jaringannya. Iya Bu, soalnya jaringan di sini kurang, lagi gangguan. Oke, boleh digantikan oleh yang lain bacanya. Baik, akan saya bacakan kembali. Pada slide ini peramalan 2023 dan interpretasi. Berdasarkan hasil perbandingan kedua metode, maka metode yang dipilih adalah pemulusan eksponensial tunggal karena memiliki nilai MAP yang lebih kecil. Hasil peramalan untuk tahun 2023, nilai rata-rata yang diperkirakan adalah 1,1152 ton per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi atau permintaan diperkirakan berada di sekitar angka tersebut setiap bulannya. Batas peramalannya nilai minimumnya
736 ton dengan nilai maksimum 1.567 ton. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dan rekomendasi singkat. Kesimpulan yang pertama yaitu A terbaik sama dengan 0,5 untuk single dan double eksponensial. MAVE single 13,46%, double 14,07%. Kesimpulan kedua, metode terbaik pemulusan eksponensial tunggal dalam kurung MAPE lebih kecil. Kesimpulan yang ketiga yaitu peramalan 2023 1152 ton atau dalam kurung 736 sampai 1567 ton. Referensi utama Kiri et al 2013, Handoko dalam kurung 2018, Atimah et al 2013, dan data BPS dan laporan internal PTPN. Rekomendasi, gunakan hasil peramalan untuk merencanakan produksi, pemeliharaan mesin saat prediksi rendah, dan monitoring musiman. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik untuk tugas kelompoknya. Kita beri aplaus. Silahkan share screen operator kelompok 5 dan bersiap untuk moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 5, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Emfar Al-Rizky dan teman-teman saya ada Jaki Abrar Khairi, ada Suci Ramadhani, ada Ridho Sirait, dan ada Hani Ayu Zakia. Tanpa berlama-lama, sini kami akan membahas tentang peramalan NTP di Pulau Jawa yang akan dibacakan oleh Saudara Jaki. Untuk Jaki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu implementasi pembobot invers jarak. 1. Pembobot invers jarak digunakan untuk melihat keterkaitan antara lokasi berdasarkan jarak geografis antar wilayah penelitian. Yang kedua yaitu metode ini mengasumsikan bahwa lokasi yang memiliki jarak lebih dekat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan lokasi yang berjauhan. Yang ketiga yaitu perhitungan bobot dilakukan menggunakan jarak sebenarnya antar lokasi yang diperoleh dari koordinat lintang atau dalam kurung latitude dan bujur atau longitude. Yang keempat yaitu bobot kemudian dinormalisasi sehingga jumlah bobot pada setiap lokasi sama dengan 1. Next yaitu data koordinat lokasi atau dalam kurung tabel 7. Penelitian menggunakan 3 provinsi Pulau Jawa dengan produksi tanaman pangan tinggi. Yang pertama yaitu Jawa Tengah,
latitudenya yaitu minus 7,15.975 dan longitudenya yaitu 110,14.259 dan Kalau Jawa Barat desimal, Ananda, kalau desimal itu bacanya gini aja nih, min 7,150975, 110,140259 gitu ya. Lanjut. Ya, terima kasih Bu. Yang Jawa Barat yaitu latitudenya min 6914864 dan longitudenya itu 107,608238. Selanjutnya itu Jawa Timur, latitudenya yaitu min 7536064 dan longitud 112,238402. Koordinat tersebut digunakan untuk menghitung jarak antar lokasi dalam pembuat info jarak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jaki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho Sirait. Untuk Ridho dipersilakan. Variabel eksogen atau indeks harga konsumen atau IHK. IHK atau nomor 1. IHK digunakan sebagai mohon maaf Bu. Nomor 1. IHK digunakan karena mencerminkan tingkat harga barang dan jasa yang dibayar konsumen dalam suatu periode tertentu. 2. Dalam penelitian ini, IHK digunakan sebagai variabel eksogen pada model GSTAR X. 3. Secara tidak langsung, perubahan IHK mempengaruhi nilai NTP. Karena indeks harga yang dibayar petani mencerminkan biaya hidup petani. 4. Perubahan harga pada IHK dapat mempengaruhi kesejahteraan petani melalui perubahan nilai tukar petani. Uji stasionaritas dan penentuan LAK atau AIC. 1. Uji ADV. Augmented Degree Valuar untuk uji stasionaritas data NTP ketiga provinsi. 2. Augmented Dicky Fuller ya, Ananda. Ya, Bu. 2. Differencing I atau 1. Data tidak stasioner atau dilakukan differencing tingkat pertama. 3. Valio sama dengan 0,01. Setelah differencing, data sudah stasioner pada taraf nyata 5%. Nilai AIC terkecil membuktikan bahwa model GSTAR-X menggunakan orde LAK1 adalah yang paling optimal. 4-nya ada, Bu. Baik, terima kasih kepada Ridho Sirait. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Hani. Untuk Hani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu hasil estimasi dan peramalan NTP tahun 2020. Baik, GSTAR X1/1 dengan pembobotan inverse jarak. RMSE-nya 1,49, akurasi peramalan baik. Fluktuasi NTP 2020, ketiga provinsi mengalami fluktuasi nilai NTP sepanjang tahun 2020. Jawa Timur tertinggi. Provinsi Jawa Timur memiliki nilai NTP tertinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesejahteraan relatif. Kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan di Jawa Timur relatif lebih baik. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya adalah model GSTAR kurang X 1:1 dengan membobot inverse jarak cukup efektif untuk meramalkan NTP di Pulau Jawa. Dengan Jawa Timur memiliki nilai NTP tertinggi di 2020, menunjukkan kesejahteraan petani yang relatif lebih baik. Sekian, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 5 dan inilah materi yang bisa kami berikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang untuk materi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Aplaus buat kelompok 5. Kita lanjutkan dengan kelompok 6. Nanti komentarnya terakhir di akhir ya, setelah kelompok sampai 8 kan? Setelah kelompok 8. Selanjutnya kelompok 6, silakan operatornya share screen dan moderatornya bersiap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok saya, di mana kami akan membahas diskusi kami yang berjudul Analisis Faktor Produksi Perikanan Tangkap dengan Registrasi Berganda dan Model Durbin Spesial. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Alfiah dengan NIM D1C025060 sebagai moderator dan teman-teman saya. Ini bukan registrasi ya, Nanda ya, regresi ya. Ibu koreksi dikit. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Maulidina Afrila Sarani dengan NIM D1C025030. Saya Zakira Naila Putri dengan NIM D1C025032. Dan perkenalkan, nama saya Alfaijar Purba dengan NIM D1C025056. Saya Melati Anggraini dengan NIM D1C025058. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh Maulidina. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Latar belakang dari artikel yang telah kami dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Indonesia merupakan perairan umum daratan yang luas seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Yang kedua, potensi perikanan tangkap perairan umum daratan diperkirakan mencapai 3.034.934 ton per tahun. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor perikanan. Yang keempat, untuk meningkatkan produksi perikanan perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalah yang pertama ada faktor apa saja yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan. Yang kedua, metode statistik apa yang paling baik untuk menganalisis faktor tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitiannya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap. Yang kedua, membandingkan metode regresi berganda dan model durbin spasial. Yang ketiga, menentukan model terbaik untuk analisis produksi perikanan.
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Untuk pembahasan berikutnya saya serahkan kepada siapa? Ke Al-Fajar Purba. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Variabel penelitian. Variabel respon Y terdapat pada produksi perikanan, tangkap perairan umum daratan. Dan variabel penjelas pada X terdapat X1 sama dengan jumlah RTP atau perusahaan perikanan, dan pada X2 terdapat jumlah kapal, dan pada X3 terdapat jumlah unit penangkap ikan, dan X4 banyaknya trip penangkapan. Dan terdapat metode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah: 1. Analisis regresi berganda. 2. Estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. 3. Model Durbin spasial. Metode spasial digunakan karena data penelitian memiliki unsur lokasi wilayah. Regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan beberapa variabel penjelas, dan mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel respon berdasarkan variabel penjelas. Sekian, saya balikkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar. Untuk model Durbin spesial akan dibacakan oleh Naila. Baik, di sini saya akan membacakan model Durbin spasial. Model Durbin spasial adalah pengembangan regresi linear yang mempertimbangkan faktor kedekatan wilayah. Contoh karakteristiknya yaitu yang pertama memiliki spatial lag pada variabel respon. Yang kedua memiliki spatial lag pada variabel penjelas. Kemudian ada data penelitian. Yang pertama data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua data produksi perikanan tahun 2013. Yang ketiga objek penelitian yaitu 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Selanjutnya ada hasil dari analisis regresi berganda. Hasil utamanya yang pertama, variabel yang berpengaruh signifikan. Yang kedua, trip penangkapan. Yang ketiga, nilai koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R besar pangkat 2 sama dengan 0,857 atau sekitar 85,7%. Variasi produksi perikanan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melati. Baik, saya akan membacakan tentang hasil model Durbin spasial. Variabel yang berpengaruh signifikan yang pertama ada jumlah alat tangkap, yang kedua jumlah kapal, yang ketiga jumlah trip penangkapan. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,054. Selanjutnya ada perbandingan model. Metode regresi berganda R kuadrat 0,857, variabel signifikat trip penangkapan, metode Durbin spasial R kuadrat 0,9054, variabel signifikat
alat tangkap, kapal, trip. Kesimpulannya, model durbin spasial lebih baik karena memiliki nilai R kuadrat lebih tinggi dan variabel signifikan lebih banyak. Kesimpulan, produksi perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti alat tangkap, jumlah kapal, dan trip penangkapan. Yang kedua ada model durbin spasial, merupakan model terbaik untuk analisis produksi perikanan. Yang ketiga, model ini mampu menjelaskan 90,54% variasi produksi perikanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Izin Ibu dan teman-teman, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfia, namun tidak ada di slide PPT-nya. Oke, baik, saya Oke, akan silakan. membacakan materi yang terakhirnya. Itu hubungan regresi dengan kalkulus. 1. Prinsip turunan, yaitu untuk optimasi garis regresi dibuat menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Tujuannya adalah meminimalkan total kuadrat kesalahan antara data hasil dengan garis prediksi. Kedua, fungsi gradien. Garis yang menjelaskan hubungan trip penangkapan dan produksi memiliki kemiringan atau gradien. Kalkulus dengan mendefinisikan gradien sebagai laju perubahan instan. Yang ketiga, integral dan area di bawah kurva. Meskipun lebih sering digunakan dalam distribusi probabilitas atau seperti normal distribution yang menjadi asumsi regresi. Internal berperan dalam menentukan luas area penyimpanan data. Baik, sekian yang dapat ditambahkan dan juga presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari tutur kata dan pembacaan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan dengan efektif ya tugas kelompoknya. Kita beri aplaus. Selanjutnya, silahkan kelompok 7, operatornya share screen dan moderatornya bersiap. Baiklah, selamat sore semuanya. Yang kami hormati Bu Bunga selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 7. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Desi Mewarni Simbolen dengan NIM D1C025050 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Valina Valinda Simbolon dengan NIM D1C025052. Saya Ilham Arifin Rahab dengan NIM D1C025046. Saya Sukra Amal Fatah dengan NIM D1C025042. Dan saya Waluman Lumban Gaul dengan NIM D1C025024. Baiklah, di sini kami akan mulai memaparkan materi yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Welman. Kepada Welman dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi, yaitu latar belakang. Sektor hortikultura merupakan salah satu bagian penting dalam sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia serta berperan dalam perekonomian nasional. Salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah jamur. Jamur juga memiliki kandungan gizi yang lebih baik karena dalam setiap 100 gram jamur terdapat sekitar 3,1 gram protein. Jamur merah merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dikonsumsi masyarakat karena rasanya lezat dan bernilai gizi tinggi. Baiklah, permasalahan penelitian. Kabupaten Karawang merupakan salah satu sentra produksi jamur merah di Provinsi Jawa Barat.
permintaan jamur merang di masyarakat terus meningkat karena perubahan gaya hidup yang lebih sehat serta banyaknya variasi makanan berbahan jamur. Namun, peminatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan hasil produksi. Produksi jamur merah di Kabupaten Karawang justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksinya. Baiklah, tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengkaji pengaruh faktor produksi terhadap hasil produksi jamur merang, dan yang kedua mengetahui faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi jamur merang di Kecamatan Cimalaya, Kulon, Kabupaten Karawang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Paulina. Kepada Paulina dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu hipotesis 0, menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh nyata dan signifikan dari variabel independen, yaitu luas kumpung, jumlah bibit, umur bibit, jerami padi, tenaga kerja, dan pengalaman usaha tani terhadap hasil produksi jamur merang. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan bahwa terdapat pengaruh nyata dan signifikan dari variabel independen tersebut terhadap hasil produksi jamur merang. Oke, next. Metode penelitian dilakukan di Kecamatan Cilemaya, Kulon, Kabupaten Karawang selama 2 bulan, yaitu November sampai Desember 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah respon sebanyak 30 petani jamur merang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, diperoleh dari wawancara langsung dengan petani menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, X, luas kumbung, jumlah bibit, umur bibit, jerami padi, tenaga kerja, pengalaman usaha tani, variabel dependen, Y, hasil produksi jamur merang. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, oleh rekan Syukra dipersilakan. Baik, analisis data. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan fungsi produksi Capes-Douglas. Model fungsi produksi digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor produksi input dengan hasil produksi yaitu output. Selain itu, dilakukan beberapa uji statistik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji F, dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh faktor produksi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi jamur merang. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,868 yang berarti variabel faktor produksi mampu
menjelaskan 86,8% variasi hasil produksi. Sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembahasan beberapa faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil produksi jamur merang antara lain luas kambung. Semakin luas kambung, maka semakin banyak media tanam yang dapat digunakan sehingga produksi meningkat. Yang kedua, ada jumlah bibit. Penggunaan bibit yang tepat dapat meningkatkan jumlah jamur yang dihasilkan. Selanjutnya ada jerami padi. Jerami padi merupakan media tanam utama bagi jamur merang dan tenaga kerja yang cukup membantu proses produksi berjalan lebih optimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor produksi seperti luas kembung, jumlah bibit, umur bibit, jerami padi, tenaga kerja, dan pengalaman usaha tani berpengaruh terhadap hasil produksi jamur merang. Secara bersama-sama, faktor produksi mampu menjelaskan 86,8 variasi hasil produksi. Untuk meningkatkan produksi jamur merang, petani perlu memperhatikan penggunaan Baik, saya akan menggantikan kawan kami di sini, mungkin ada kendala, yaitu kami ulangi kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor produksi seperti luas kumbung, jumlah bibit, umur bibit, jerami padi, tenaga kerja, dan pengalaman usaha tani berpengaruh terhadap hasil produksi jamur merah. Dan yang kedua, secara bersama-sama faktor produksi mampu menjelaskan 86,8% variasi hasil produksi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produksi jamur merah, petani perlu memperhatikan penggunaan faktor produksi secara optimal. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7 yang sudah mempresentasikan dengan baik tugas kelompoknya. Dan kita beri aplaus. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 8 operatornya untuk share screen tugasnya dan moderatornya bersiap. Silakan kelompok 8. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yaitu Kartika Dwi Diga dengan NIM D1C025044 dan rekan-rekan saya yaitu ada Rizkullah Adha dengan NIM 48, M. Ilham Fajri dengan NIM 38, Mesya Yuse Syaputri dengan NIM 36, dan Fadila Puput Amalia Putri dengan NIM 34. Di sini kami mengangkat tema yaitu fungsi eksponensial, pedoman matematika dengan model populasi, eksponen untuk mengoptimalkan luas lahan dan jumlah bibit tanaman kentang di Desa Mobuya, Kecamatan Modoinding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang. Pertanian merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan adalah kentang. Rumus masalah: penggunaan lahan yang kurang optimal, jumlah bibit yang tidak tepat, resiko gagal panen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya moderator. Perkenalkan saya Rizkulada HHN dengan NIM 48. Izin waktunya, baik teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi matematika yang variabelnya berada pada pangkat. Artinya variabel yang biasanya kita tulis dengan X terletak pada bagian pangkat. Bentuk umum dari fungsi eksponen dapat dituliskan sebagai berikut. F dari X sama dengan A dikali B pangkat X. Keterangan dari bagian-bagian fungsi tersebut adalah Fx adalah nilai fungsi ketika kita memasukkan suatu nilai X. A merupakan konstanta, B adalah bilangan dasar yang dipangkatkan, X adalah variabel yang berada pada pangkat. Karena variabel X berada pada pangkat, maka perubahan nilai X dapat menyebabkan nilai fungsi berubah dengan sangat cepat, baik meningkat dengan cepat maupun menurun dengan cepat. Selanjutnya ada bagian kok diubah. Nah, selanjutnya pada bagian berikutnya dijelaskan hubungan antara turunan dan integral. Pada slide tertulis bahwa f aksen dari x sama dengan f dari x, yang berarti fungsi tersebut merupakan turunan dari fungsi asalnya. Kemudian pada bagian integral dijelaskan bahwa integral dari suatu fungsi akan menghasilkan fungsi asalnya kembali, ditambah dengan konstanta c. Tambahan konstanta C ini muncul karena dalam proses integral, hasilnya bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan nilai konstanta. Baik, penjelasan untuk slide ini cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Puput. Selanjutnya yaitu model populasi eksponensial. Model populasi eksponensial adalah suatu model yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi dengan menggunakan koefisien pertumbuhan eksponensial. Dengan menggunakan model populasi eksponensial, dapat dihitung luas lahan dan jumlah bibit tanaman kentang yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produksi tanaman kentang di Desa Mabuya, Kecamatan Modo Inding. Populasi pada waktu sama dengan populasi awal, expired, tingkat pertumbuhan dalam kurung waktu. Selanjutnya, akan dijelaskan kepada rekan kami. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada lahan pertanian kentang di Desa Mobuya. Data diperoleh melalui wawancara dengan dua petani, yaitu Bapak Rahman Dowongi dan Ibu Reine Kolang. Informasi yang dikumpulkan meliputi luas lahan, jumlah bibit, dan waktu panen. Kemudian dianalisis menggunakan metode eksponensial. Kembali ke moderator. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Baik, saya lanjutkan. Pada slide data penelitian ini ditampilkan bahwa penelitian tanaman kentang dari tahun 2020 sampai 2023. Pada tabel tersebut terdapat beberapa informasi, yaitu tahun penelitian, luas lahan yang digunakan, jumlah bibit awal, laju pertumbuhan tanaman, waktu panen, serta populasi tanaman saat panen. Jika kita perhatikan pada tabel, tahun 2023 dan 2020 menggunakan luas lahan sekitar 3.500 meter persegi dengan jumlah bibit awal 3.960. Sehingga populasi saat panen mencapai sekitar 13.147 tanaman. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, luas lahan yang digunakan lebih kecil yaitu sekitar 1.600 meter persegi dengan jumlah bibit awal 1.800 sehingga populasi saat panen sekitar 5.976 tanaman. Data tersebut menunjukkan jarak tanam antar bibit kentang yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pada tahun 2020 sampai 2023. Perhitungan ini dapat menjadi acuan bagi petani kentang pada tahun-tahun berikutnya dalam menentukan penggunaan lahan dan jumlah bibit yang lebih tepat. Dengan demikian, pemanfaatan lahan dapat menjadi lebih optimal serta risiko gagal panen dapat diminimalkan. Silakan slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan penghitungan bibit kentang yang optimal. Rumus yang digunakan adalah JB sama dengan P dalam kurung T per L. Keterangan dari simbol-simbol tersebut adalah JB adalah jumlah bibit, PT populasi tanaman pada waktu T, L luas lahan. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah bibit berdasarkan populasi tanaman dan luas lahan yang tersedia. Sebagai contoh, tahun 2020 diketahui bahwa populasi tanaman atau P dalam kurung T sama dengan 13.147,66. Luas lahan L sama dengan 3.500. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus. 13.147,66 dibagi 3.500. Hasil perhitungannya adalah sekitar 375. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperoleh jumlah bibit kentang yang optimal yaitu sekitar 3,75. Dipersilakan slide berikutnya. Pada slide ini ditampilkan lagi perhitungan jarak antara bibit tanaman kentang, yaitu rumus yang digunakan adalah J sama dengan L per PO. Keterangan dari simbol-simbol tersebut adalah J sama dengan jarak antar bibit, L sama dengan luas lahan tentunya, PO populasi awal atau jumlah bibit yang ditanam. Rumus ini digunakan untuk menentukan jarak tanam yang tepat berdasarkan luas lahan dan jumlah bibit yang tersedia. Sebagai contoh, pada tahun 2020 diketahui bahwa luas lahan sama dengan 3.500, jumlah bibit sama dengan 3.960. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 3.500 dibagi 3.960. Hasilnya adalah sekitar 0,88. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jarak antar bibit tanaman kentang sekitar 0,88. Baik, penjelasan untuk bagian ini cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya, diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah populasi tanaman kentang sebanyak 13.147,66. Pada tahun 2021 jumlah populasi tanaman kentang sebanyak 5.976,21. Kemudian pada tahun 2022 jumlah populasi tanaman kentang sebanyak 5.976,21 dan pada tahun 2023 populasi tanaman kentang sebanyak 13.147,66. Selanjutnya yaitu manfaat model eksponensial. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah tanaman yang akan tumbuh hingga masa panen. Selain itu, model ini juga membantu menentukan jumlah bibit yang tepat serta pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Dengan adanya perhitungan tersebut, petani dapat merencanakan proses penanaman dengan baik.
sehingga penggunaan lahan menjadi optimal dan risiko gagal panen dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu hubungan matematika dan pertanian. Penelitian ini menunjukkan bahwa matematika memiliki peran penting dalam dunia pertanian. Dengan menggunakan model matematika, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai jumlah bibit, jarak tanam, dan penggunaan lahan. Hal ini membuktikan bahwa ilmu matematika tidak hanya digunakan di sekolah, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kesimpulan, model eksponensial dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan tanaman kentang. Yang kedua yaitu perhitungan matematika membantu menentukan jumlah bibit dan jarak tanam yang optimal. Yang ketiga yaitu dengan metode ini petani dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan resiko gagal panen. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik untuk tugas kelompoknya. Ibu akan tanggapi dari kelompok 1 sampai kelompok 8, dimulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 ini, silakan kelompok 8 stop share screen dulu. Oke. Kelompok 1 untuk pemilihan topik, penerapan kalkulusnya udah relate, slide-nya sudah menarik. Namun masih terdapat beberapa kesalahan baca. Untuk kesalahan baca ini bisa Ananda klikkan kata-kata apa yang berupa istilah yang sulit mungkin atau istilah asing, itu Ananda masukkan di YouTube. Banyak keluar video-video dari native speaker, Ananda bisa dengarkan bagaimana cara membaca yang tepat ya. Kemudian komunikasi dan pembagian tugas antar kelompoknya masih kurang baik. Ibu lihat tadi kelompok 1 mungkin karena penampilan perdana, dimaafkan lah ya. Kemudian secara keseluruhan presentasi ini bernilai baik. Lanjut untuk kelompok 2 THP, sorry Ibu nulisnya kayak gitu ya. Kelompok 2 THPR 2. Kelompok 2 maksudnya. Yang pertama, slide presentasinya menarik, kemudian komunikasi dan pembagian tugas anggota kelompoknya sudah sangat baik, walaupun di tengah tadi sempat terhenti, namun bisa diatasi atau dihandle lagi dengan baik. Lanjut, efektivitas waktunya sudah baik, topiknya udah relate dengan materi kalkulus yang ditentukan, kemudian secara keseluruhan sangat baik. Lanjut ke kelompok 3, untuk slide-nya menarik, visualisasinya sangat-sangat pas, kemudian pembagian tugas tiap anggota kelompoknya sudah proporsional, tiap poin dari artikel dijelaskan dengan detail dan mudah dimengerti. Kemudian ada sedikit terdapat baca istilah, ada 1 atau 2 anggota kelompok yang salah baca istilah-istilah tadi ya. Kemudian tidak terlalu signifikan sih, tidak terlalu banyak, jadi bisa diabaikan. Kemudian pemilihan topiknya sudah pas dan sangat menambah wawasan ini ya, topik yang dipilih oleh kelompok 3 ini. Secara keseluruhan penilaian untuk kelompok 3 sangat baik. Lanjut untuk kelompok 4. Kelompok 4 untuk presentasinya ini tadi sedikit tersendat, ada beberapa kesalahan teknis, kemudian logo Unja, itu lain kali gunakan logo Unja terbaru Ananda yang angsanya warna putih, karena kan secara filosofis kan memang angsa di Universitas Jambi ini berwarna putih, bukan berwarna emas ya, jadi sejak rektor baru itu udah diganti dengan logo yang di dalamnya itu angsanya putih, bukan yang emas itu logo lama Ananda ya, itu diganti untuk mata kuliah lain kalau ada presentasi yang Anda ganti. Beberapa kelompok lain juga banyak tadi yang logonya masih logo lama. Dan visualisasi pada slide-nya sangat baik. Secara keseluruhan penilaian untuk kelompok 4 sangat baik. Lanjut kelompok 5. Slide presentasinya singkat, padat, jelas. Pembagian tugas setiap kelompok sudah sangat baik. Setiap anggota kelompok berpartisipasi dengan baik. Dan secara keseluruhan bisa dinilai sangat baik. Lanjut kelompok 6. Untuk beberapa tadi ada yang salah baca seperti yang Ibu sampaikan tadi, beberapa istilah terutama yang paling yang ini ya yang utama-utama kayak regresi kok dibaca registrasi kayak gitu ya. Terus ada beberapa kelompok juga tadi yang formulasinya itu kurang, kalau kelompok 6 tadi
Kelompok 6 apa tadi yang agak kurang ya? Eh untuk salah baca itu ya saran dari Ibu. Ananda sering-sering nonton video, baik itu di TikTok, YouTube, IG, itu kan banyak video-video tutorial. Ananda searching aja kata kunci, kemudian keluar istilah itu, ikuti yang benarnya cara bacanya ya. Kemudian slide presentasinya sudah komprehensif nih kelompok 6, tapi logo unjanya masih logo lama. Kemudian pembagian tugas kelompoknya sudah proporsional, udah oke. Efektivitas waktunya sangat baik dan secara keseluruhan kelompok 6 sangat baik. Lanjut ke kelompok 7. Ada animasi pada slide itu sudah baik. Kemudian setiap anggota kelompok terlihat serius dan penugasannya terdistribusi dengan baik. Nah, iya, ini kelompok 7 ternyata ya, namun minim rumus formulasi. Jadi formulasinya kayaknya Ananda pilih-pilih aja yang berupa kesimpulan gitu, yang berupa interpretasi. Jadi yang formulasi awalnya itu nggak ada. Jadi kan kurang kelihatan kalau ini mata kuliah kalkulus gitu ya, maksud Ibu itu ya. Lain kali diambil aja, di crop aja dari artikelnya Ananda ya, kan bisa itu ya. Nggak susah Ananda ketik ulang gitu. Kemudian slide presentasi sudah disajikan dengan detail dan secara keseluruhan bisa dinilai sangat baik. Lanjut ke kelompok 8. Pemilihan topiknya sudah relate, slide-nya sudah menggambarkan kalkulus untuk template-nya maksud Ibu. Kemudian slide-nya lengkap dengan visualisasi berupa grafik dan juga kurva, penyampaiannya juga detail, komprehensif. Kemudian pembagian tugas setiap anggota kelompoknya sudah terdistribusi dengan baik, secara keseluruhan sangat baik. Eh, Ibu sebenarnya apresiasi sekali dengan R2 karena R2 ini gercep ya, artikelnya cepat nih, dapat semua kelompok dan sudah Ibu ACC. Lanjut G Drive-nya pun Ananda inisiatif gitu ya. Kelas lain tuh Ibu yang nyuruh ya. Belum sampai sekarang belum ada dikasih ke Ibu G Drive-nya. Tadi udah Ibu sampaikan, belum sampai sekarang belum. Kelompok 2 ini R2 maksud Ibu, R2 ini beberapa poin itu unggul ya daripada kelas lain, daripada R1 dan juga R3. Jadi Ibu apresiasi, pertahankan ya, kompak ini kelompok R2 ini kompak sekali, pertahankan untuk mata kuliah lain. Jadi kalau sangat membantu ini kecepatan lulus Ananda nanti, kemudian untuk Ananda ikut kompetisi dengan kondisi kelas yang kondusif seperti ini itu perlu dipertahankan sangat baik. Dan ini membuat Ananda tuh jadinya wawasannya juga lebih dijamin lebih meningkat ya, karena Ananda tuh kelas ini juga nih artikelnya yang paling relate, maksudnya kalau yang lain tuh kadang-kadang agak terlalu jauh materinya gitu ya, atau dia ngambil yang apa namanya, ngambil yang sedikit relate tapi padahal penjelasannya tuh lebih banyaknya tuh ke hal lain seperti itu. Jadi kelas ini Ibu acungkan jempol dan apresiasi sebesar-besarnya, sejauh ini yang paling responsif, yang paling gercep, yang paling nyambung, yang paling keren slide-nya tadi ya. Keren-keren tadi ya, Ibu sangat tergugah dengan slide-slide yang Anda tampilkan ya. Walaupun ada beberapa kesalahan teknis, tapi kelas ini bagi Ibu terbaik lah ya, bahkan selama Ibu mengajar kalkulus di THP. Kelas R2 ini terbaik. Beberapa tahun Ibu ngajar di THP ya, R2 ini, yang R2 tahun 2026 ini yang menurut Ibu terbaik. Mungkin itu dari Ibu Ananda. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Jangan terlalu dipikirkan, yang baik sangat baik itu, kalau baik itu rentangnya nilainya 80 sampai 90. Ibu nggak pelit nilai kok. Kalau yang sangat baik itu rentangnya 91 sampai 100 gitu ya nilainya. Jadi tinggi-tinggi kok semuanya. Udah di apa namanya, rentang A kalau dari Ibu, tapi nggak tahu nih dengan dosen lain. Ananda kan ada 3 dosen, jadi Ananda tetap belajar dengan baik sampai pertemuan 16 agar nilai kalkulusnya kalau bisa semuanya A. Mungkin itu dari Ibu. Apakah ada tanggapan dari Ananda semua? Tidak, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesediaan Ananda di bulan puasa ngabuburit ini ya, dan yang lagi pulang kampung. Salam buat keluarganya yang di Kota Jambi pun juga demikian. Selamat menyambut Lebaran bagi yang Muslim, yang non-Muslim selamat liburan bersama keluarga, atau liburan kalau nggak pulang ya mungkin di sini aja. Kalau yang jauh-jauh gitu ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Dan semoga Ananda semua eh, tetap semangat untuk kuliah, apapun itu mata kuliahnya, terutama kalkulus inilah tentunya. Demikian, selamat sore Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Sama-sama kasih. semua, Ibu Enmit ya. Ya, Bu.